Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Vivin Sofia Amanda, NIM 2531172 dari lokal PAI 3G. Saya salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang rukun iman. Ada yang tahu apa itu rukun iman? Rukun iman dalam Islam merupakan pokok dasar atau kepercayaan yang harus diyakini setiap umat muslim. Apabila seseorang tersebut tidak memiliki iman, maka orang tersebut tidak sah dalam menganut agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Jibril menyeru sebagai laki-laki, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Beritahukan aku tentang iman." Nabi Muhammad SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah SWT, engkau beriman kepada malaikat-malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitab, engkau beriman kepada Nabi dan Rasul, engkau beriman kepada hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Apa saja sih rukun iman itu? Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Dan yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih cara kita beriman kepada Allah? Yaitu dengan meyakini dan mempercayai sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar ada, walaupun kita belum pernah melihat wujudnya dan belum pernah mendengar suaranya. Bagaimana sih cara kita beriman kepada Allah? Yaitu dengan mengamalkan dan mempelajari sifat-sifat wajib, jaiz, dan 99 Asmaul Husna yang telah tertera dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, itu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Bagaimana sih cara kita beriman kepada malaikat? Yaitu meyakini sepenuh hati dan mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar adanya, walaupun kita belum pernah melihat wujudnya dan belum pernah mendengar suaranya. Tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya, semua beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu meyakini dan mempercayai Allah menurunkan kitab kepada utusannya. Kitab merupakan pedoman dan petunjuk bagi manusia kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Tertera dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana sih cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Yaitu dengan meyakini bahwa Allah menurunkan Rasul di suatu masyarakat untuk menyebarkan ajarannya. Apabila kita mengikuti Rasul, maka kita akan mengikuti jalan yang baik. Nah, sebaliknya, apabila kita tidak mengikuti Rasul, maka kita akan mengikuti jalan yang sesat. Tertera dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 75 yang artinya, Allah telah memilih utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Bagaimana sih cara kita beriman kepada hari kiamat? Yaitu mempercayai bahwa nanti dunia, seluruh semesta ini akan hancur, dan semua manusia akan dibangkitkan dari kubur dan akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan disuruh pilih akan masuk ke neraka atau ke surga. Tertera dalam Quran Surah Al-Infitar ayat 14-15. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka akan dimasukkan ke dalamnya pada saat hari pembalasan. Yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Qada merupakan ketetapan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan kita dan menciptakan dunia semesta. Terdapat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya,
Tidaklah suatu musibah menimpa bumi dan menimpa pada diri kalian semua, melainkan sudah tersurat dalam Alkitab Lauhul Mahfuz bahkan sebelum kejadiannya. Contohnya seperti kematian, jodoh, jejak kita lahir, dan yang kedua itu adalah qadar. Qadar merupakan ketetapan Allah yang sifatnya maha kuasa, baik dari ciptaannya, baik takdir baik maupun yang takdir buruk. Seperti orang ingin menjadi kaya, padahal dia terlahir miskin. Ketika dia telah berusaha keras, bekerja keras, maka dia akan menjadi kaya dengan berikhtiar kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.